Baik, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita pagi hari ini. Saya ke Mas Ridwan yang terputus tadi, Mas Ridwan. Ya. Ini ibaratnya kalau kita gemar nonton film militer Amerika begitu ya, di berbagai macam platform misalnya. Memang selalu tentara Amerika ini selalu ditopang dengan teknologi militer mereka yang canggih begitu. Ya. Nah, apakah ini juga yang Anda ketahui terpantau juga ketika dia akan melakukan invasi darat ini terhadap Iran? Ya, memang, tetapi kondisinya kalau ada invasi darat, mereka harus menghadapi artileri jarak dekat dari Iran. Dan itu tidak bisa dihancurkan dengan cepat oleh misalnya pesawat-pesawat jet tempur. Ya. Dan kalau memang misalnya jet tempur itu membackup, justru itu yang ditunggu. Karena rudal balistik Iran dalam jangkauan kan. Ya, ya. Kalau Dari sekarang Iran, ya? dari Iran. Kalau sekarang Iran menyerang Israel itu kan 2.000 kilometeran, sekitar 1.500 kilometer. Tetapi kalau jet-jet itu mendekat sebagai backup pada pasukan Amerika yang on the ground, ini adalah easy target. Nah, jadi dua-duanya akan menjadi sasaran empuk lah untuk Iran. Secara umum, kalau mereka mengandalkan menangkan dalam hal ini dong, ya? Betul, Mas Arif. Kalau mereka mengandalkan senjata pribadi, itu Second Brigade ini kan dia nggak mungkin terjun payung dengan artileri berat. Ya. Dia harus pakai light ammunition. Ya. Dan light ammunition itu hanya bertahan 96 jam. 96 jam. Oh. 96 jam. Jadi kalau kemudian dia mendarat on the ground, dalam waktu 4 hari, Ya, dia countdown. dalam waktu 4 hari dia harus menguasai wilayah. Atau kalau tidak, ya sudah mati bersama-sama. Karena dia hanya kehabisan amunisi. Betul, amunisi. Dan kalau dilihat dari si jumlah tadi Mas Bizarro menyebut soal geografi kontur, tentara Iran ini kan dia sudah terbiasa dengan kamuflase. Salah satu pelatihan Cyberin misalnya dalam kurikulum mereka harus bisa diam tidak bergerak 3 hari. 3 hari 3 malam. Karena ini Iran nih ya? Ini Iran, ini standar mereka. Jadi kalau dia mengintai sasaran, sniper khususnya Cyberin ini, 3 hari berbaring di gurun, di gunung, 3 hari tidak bergerak. Nggak bergerak gitu ya? Nah, jadi kalau kemudian ini nanti berhadapan dengan pasukan penerjun payung Amerika, sekali lagi ini akan menjadi target empuk. Baik oleh sniper daratnya Cyberin, ataupun kalau mereka di backup dengan jet-jet tempur, jet tempurnya dalam sasaran, ibarat kita sasaran ketapel gitu kan, karena dalam jarak yang sangat dekat. Berarti kalau di atas kertas memang sebenarnya Amerika Serikat lebih unggul, tapi ternyata kenyataannya tidak ya, dalam kondisi ini, dalam kondisi invasi darat ke Iran ini ya? Ya, mereka selalu mengunggulkan skenario teknologi, termasuk bagaimana mereka mengandalkan AI kan, Anthropic, Maven, itu kan memandu serangan-serangan itu dengan AI, sehingga koordinatnya itu tepat, presisi. Tapi ternyata juga tidak presisi. Tadi sudah sebelum kita live ini kan ada tayangan tentang Minaf tadi. Jadi ternyata tidak sepresisi itu kok jargon-jargon dari Amerika itu. Dan akibatnya adalah tentara Iran sangat pede hari ini. Sangat pede dan mereka mengeluarkan beberapa macam video propaganda, termasuk juga ucapan yang legendaris dari Kolonel Zoghari ya. Kalau kalian datang ke Iran, kalian akan disantap oleh hiu teluk Persia. Nah, itu menggentarkan sekali untuk mental tentara Amerika. Makna yang cukup menakutkan buat Amerika ya. Apabila tentara Amerika Serikat datang ke tanah Iran, akan pulang dengan peti mati. Nah, iya, begitu. Jadi narasi-narasi propaganda mereka, bayangin Mas Arif. Ya habis Amerika propagandanya terlalu banyak loh. Hampir 3 menit sekali kantor berita Iran News Agency ini mengeluarkan video-video yang sangat viral ya. Termasuk juga bagaimana mereka menggunakan karakter-karakter Lego untuk melakukan trolling terhadap Amerika dan Trump. Dan ini menggentarkan sekali untuk mental tentara Amerika. Ingat, Iran ini tentaranya mencari mati syahid, mencari mati mulia. Sementara tentara Amerika ini berangkat dengan ya males-malesan, dalam artian mereka kan hanya sekedar menjalankan tugas, menjalankan kewajiban. Dalam diri dia juga mungkin sebetulnya menolak juga. Ya, karena para purnawirawan jenderalnya kan sudah mengingatkan. Ya, Purnawirawan Mayor Jenderal Randy Manner, itu mantan komando 82 Second Brigade, mengingatkan Trump bahwa kalau kamu nekat memberangkatkan anak-anak muda Amerika ke Iran, itu akan menjadi killing field, akan menjadi ladang pembantaian buat anak-anak muda ini. Oke, berarti Mas Bizarro dapat kita simpulkan ini lebih kepada ancaman semata ya, lebih kepada ultimatum yang mungkin tidak dijalankan sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Iya, memang Amerika Serikat sebenarnya itu mengalami beban moral untuk melakukan serang ini. Ingat ya, survei terbaru di Amerika Serikat, 62% masyarakat Amerika Serikat itu menolak invasi kepada wilayah Iran. Ini persis yang terjadi ketika Israel menyerang Gaza. Kita lihat ya, tahun 2025 itu tingkat tertinggi tentara Israel itu bunuh diri.
Bayangkan tahun 2025 loh. Stres, tekanan psikologis, beban moral, ya ada moral injury karena dia membunuh orang-orang tidak bersalah gitu ya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Dan ini halnya juga yang sama. Kita bisa lihat kemarin ya, demonstrasi No Kings itu 8 juta loh. Iya. Dan itu terjadi sejarah loh ya. sepanjang sejarah terbesar, dan tidak hanya itu Mas Arief, itu di wilayah-wilayah konservatif. Wilayah-wilayahnya basis Republikan. Yang sekarang itu mereka juga menggap-menggap. Kan rata-rata konservatif pendukung-pendukung Trump ini kelompok-kelompok petani di daerah. Masyarakat di daerah yang sekarang sangat khawatir sekali itu masalah pangan itu terhambat. Kita ingat loh, jangan lupa Selat Hormuz itu selain lalu lalang jalur perdagangan energi, minyak dan gas, itu juga pupuk. Iya betul. Ya, sepertiga pupuk dunia itu dipasok dari Selat Hormuz, dan itu juga akhirnya membuat dampak terhadap ladang-ladang pertanian yang ada di Amerika Serikat. Jadi ada semacam beban moral sekarang diberikan terhadap para tentara Amerika Serikat. Lihat ya, ketika mereka dilepas ketika perang itu kan nangis-nangis itu, pelukan, nangis-nangis ya. Beda kayak dengan Iran, dia bikin rantai manusia kayak gitu kan. Malah lebih happy ya. Iya, dia malah turun di square. Beda gitu loh. Iya, karena apa? Ada semacam kemenangan moral di sini, dan ini yang tidak jarang diperhatikan kalau kita mengukur peperangan. Dalam jurnal-jurnal teori perang asimetris, jangan lupa kenapa kelompok-kelompok yang dianggap lemah itu bisa memenangkan perang terhadap kelompok yang dianggap kuat. Salah satunya adalah mereka tuh punya semangat yang tinggi, punya kemudian kepercayaan yang sangat tinggi, punya confidence yang sangat besar. Ketika ini bahasa itu perang kayak al-haq melawan al-batil gitu ya, kebenaran dan kebatilan. Dan ini jangan lupa, kita dulu tahun 45 juga sama. Bukankah kita para dulu tokoh-tokoh santri di Jawa Timur itu ngelawan kekuatan sekutu loh, pemenang perang dunia kedua bahkan. Tetapi toh mereka bisa bertahan, dan ini kemudian betul udah banyak sekali diprediksi bahwa ini kemudian bisa tentara-tentara Amerika Serikat yang tewas itu bisa melebihi tentara Amerika Serikat yang tewas di Irak. Yang berjumlah sekitar 5.000-an sampai 10.000-an. Bukan tidak mungkin, semakin banyak dikirim ke Iran, semakin banyak juga yang akan tewas. Dan ini juga akan mengguncang dong politiknya Donald Trump, politiknya Republik, jelang dia pemilu selak pada November. Tapi kan jangan lupa, kampanyenya kan mulai Agustus. Kampanye pemilu selak itu mulai Agustus. Lagi surveinya turun lagi ya. Pemilihan paruh waktu. Karena kan Amerika Serikat itu dia punya pemilu itu di pemilu selak, pemilu di tengah-tengah. Kalau kita kan enggak kan milih DPR udah 5 tahunan. Kalau dia kan ada 2 tahunan gitu. Tapi apa seorang Trump mau melihat paruh waktu ini bila mana ternyata sentimennya negatif terhadap dia, apakah dia akan berubah pikiran begitu? Memang Trump itu sangat mementingkan citra politik dia, citra kekuasaannya dia. Dia tuh nggak mikirin tuh stabilitas keamanan, stabilitas kawasan Amerika Serikat. Yang penting dia tuh tetap berkuasa. Tetapi jangan lupa, mungkin impeachment itu susah. Tetapi kalau kemudian Republik kalah sama Demokrat di pemilu selak, kebijakan-kebijakannya akan sulit. Kebijakan yang sulit di-approve oleh Kongres. Anggaran militer, penambahan ongkos belanja perang, invasi ke negara-negara asing. Ya, itu akan kemudian dihambat oleh Partai Demokrat. Kalau kemudian ini akan berubah nanti komposisinya, demografi legislatifnya Amerika Serikat gitu ya. Dan ini kan yang terjadi dulu ketika George Bush, ketika perang Irak. Ingat loh, George Bush menang 88, George Bush senior ya, bapaknya George Bush, tapi 92 pemilu dia kalah. Ya, karena kegagalan memenangkan pertarungan di Timur Tengah dan menimbulkan gelombang harga minyak yang sangat besar. Persis kayak situasi sekarang. Ya gitu. Dan menurut saya ini akan menjadi kalkulasi oleh Partai Republik ya untuk kemudian apakah perang ini bisa dimenangkan. Kan tadi disebut Mas Habib ya, ada beberapa target strategis kan. Minimal kalau nggak bisa membuka Selat Hormuz, Pulau Karknya dikuasai. Tapi jangan lupa Iran tuh juga udah naruh ranjau di situ. Ya 90% minyak Iran dari Kark. Ya. Kalau kemudian kedua, selemah-lemahnya iman Amerika Serikat itu menguasai Pulau Qasim. Menguasai Pulau Qasim. Atau yang paling terakhir itu menguasai cadangan 450 kg uranium. Itu kan target-target yang mungkin terukur yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat.